Warga Jalan Barukang, Lorong 6, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan menolak rapid test. Puluhan warga ini bahkan memblokade jalan masuk dan mengusir petugas kesehatan yang akan melaksanakan rapid test pada warga. Inilah penolakan warga di Jalan Barukan, Lorong 6, Makassar, Sulawesi Selatan saat akan dirapid test oleh petugas. Video penolakan ini pun viral di media sosial. Warga bahkan memblokade jalan masuk dan mengusir petugas yang datang. Baliho penolakan rapid test pun terpasang di jalan masuk menuju Jalan Barukan, Lorong 6. Warga menolak rapid test karena takut jika hasilnya positif harus dikarantina selama 14 hari. Masyarakat itu tidak takut ya, karena ada beberapa contoh kasus ketika mereka di rapid test, kebanyakan mereka tidak ada gejala begitu, terus mereka dinyatakan positif, makanya mereka tidak mau, apalagi diisolasi selama 14 hari. Rapid test untuk warga ini diterapkan untuk memetakan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Makassar. Karena ada penolakan, maka penanganan virus corona menjadi terhambat dan tentu saja akan merugikan masyarakat sendiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Kotak penyimpanan sampel pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan dicuri warga. Sementara identitas pencuri telah diketahui berdasarkan kamera pengawas rumah sakit. Kejadian pencurian kotak pendingin yang berisi sampel tes swab pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan yang dijarah warga terjadi ketika ratusan warga hendak mengambil jenazah PDP Corona di rumah sakit. Sementara polisi telah mengetahui identitas pencuri dan seorang warga yang diduga membawa kabur kotak pendingin yang berisi sampel cairan tes swab pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar ditangkap polisi. Penangkapan dilaksanakan setelah menyelidiki bukti rekaman kamera pengawas rumah sakit tersebut. Sedangkan Rumah Sakit Labuang Baji kini dalam pengawasan pihak berwenang untuk menghindari kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penularan COVID-19. Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga. Pemulangan paksa ini dilatar belakangi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal protokol penanganan COVID-19. Di Kota Makassar ada 3 kejadian serupa yang terjadi di beberapa rumah sakit. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien COVID-19 yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris, di mana video saat keluarga membawa jenazah PDP keluar rumah sakit dihalangi petugas yang berjaga dan sempat viral di dunia maya. Peristiwa yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam CCTV rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara itu di Rumah Sakit Labuang Baji, massa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang sudah meninggal dunia. Maraknya jenazah pasien dalam pengawasan yang diambil paksa pihak keluarga dari rumah sakit lantaran dianggap meninggal bukan karena COVID-19, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta pemeriksaan swab untuk pasien yang terbaring di rumah sakit untuk dipercepat dan diutamakan, agar memberikan kepastian status bagi pasien. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah kembali meminta masyarakat peduli dan mematuhi protokol untuk mencegah persebaran virus corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta masyarakat Kalimantan Selatan yang sempat menghadiri tablik akbar Goa, Sulawesi Selatan untuk memeriksakan diri. Yang pertama, kekurangan itu adalah kemampuan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Boni Munardo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Untuk penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, pemerintah menambah 2 alat PCR untuk penanganan sampel swab COVID-19. Dalam kunjungan ini, Doni meminta jemaah tablik akbar di Goa, Sulawesi Selatan yang belum memeriksakan diri untuk segera memeriksakan diri. Sebab ia mendapat laporan dari 2.000 orang yang menghadiri tablik akbar Goa, baru 900 orang yang memeriksakan diri. Menurut Doni, kesadaran masyarakat sangat penting untuk memutus penyebaran corona. Kekurangan itu adalah kemampuan pemeriksaan spesimen. 8.800 sekian. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan kesadaran masyarakat mematuhi protokol COVID-19 sangat penting untuk mencegah penularan virus corona. Sebab hasil tes swab menunjukkan 80% orang tanpa gejala. Berikut wawancara Doni Monardo dengan jurnalis iNews Aprilia Putri. Melihat banyak sekali terutama di transportasi publik dan juga sudah mulai bekerja. Banyak masyarakat sudah mulai bekerja namun tidak mematuhi protokol yang ada. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Nah, ini sekali lagi kesadaran kolektif dan juga disiplin individu. Kalau kita akan menuju ke suatu tempat, katakanlah ke terminal, kemudian kita harus menunggu untuk beberapa saat, dan ketika kita melihat ada kerumunan masyarakat atau kelompok yang ada di sekitar situ, maka harus ada keberanian, kesadaran untuk mengingatkan, jangan berkumpul, karena berkumpul ini bisa menimbulkan persoalan kesehatan. Nah, di antara kelompok masyarakat itu bisa saja di antaranya adalah mereka yang OTG, orang tanpa gejala, ya. Nah, ini saya dapatkan dari sejumlah pimpinan laboratorium yang mengatakan dari sekian banyak ya orang yang diperiksa hasil labnya, ya, tes swab PCR-nya, ternyata sekitar 80% adalah masyarakat yang tidak menunjukkan gejala, tapi dia positif COVID. Nah, kalau kelompok seperti ini ada di tengah-tengah kita, lantas katakanlah di antaranya ada yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, antara lain hipertensi, diabetes, jantung, ya, kanker, ginjal, hepatitis, dan sebagainya. Maka ketika orang tersebut terpapar, maka akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Nah, saya sudah mendapatkan sejumlah data dari Kementerian Kesehatan dan juga dari tim pakar bahwa penyakit penyerta atau komorbid yang paling berisiko itu adalah penderita ginjal. Jadi kalau seorang penderita ginjal lantas terserang COVID, maka angka kematiannya mencapai lebih dari 80%. Kemudian diikuti dengan mereka yang imunitas tubuhnya rendah, ya, antara lain penderita HIV/AIDS, kemudian penderita lupus, ya, kemudian beberapa penyakit lainnya seperti jantung, ya, hipertensi, kemudian diabetes, kanker. Itu adalah penyakit yang sangat berisiko ketika terpapar COVID. Nah, kelompok ini adalah kelompok rentan yang harus kita lindungi, yang kita sampaikan jangan berada di area publik. Karena di antara masyarakat yang tidak ada gejala, bisa saja mereka adalah penderita COVID, mereka adalah silent killer, mereka adalah penebar maut. Ya, dan ini saya kategorikan sebagai pembunuh potensial. Tapi kan mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka adalah penderita COVID. Nah, penting sekali untuk kita bangsa Indonesia menyampaikan tentang risiko kepada semua masyarakat. Kelompok-kelompok rentan inilah yang harus kita lindungi. Kalau mereka sudah bisa kita selamatkan, maka kita bisa mengurangi angka kematian. Dan ini menjadi prestasi bangsa kita. Pada saat awal-awal terjadinya COVID, setiap hari kita selalu diberitakan, ya, mendengarkan berita tentang sekian banyak yang meninggal, sekian banyak yang wafat. Namun beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini, angka kematian kita sudah semakin berkurang. Walaupun di beberapa daerah mengalami peningkatan. Tapi khusus Jakarta saja, itu angka kematiannya beberapa hari 0. Dan ini prestasi luar biasa. Dan ini tidak terlepas dari kemampuan dokter kita
yang telah memiliki lebih banyak pengalaman sehingga bisa menangani pasien dengan lebih baik. Termasuk juga rumah sakit yang biasanya penuh pada awal-awal pemberlakuan COVID. Nah, sekarang rata-rata rumah sakit sudah di bawah 55%. Artinya dokter sudah punya waktu yang cukup, ya. Ada waktu, ada kesempatan untuk relaksasi. Nah, kalau masyarakat semuanya sadar, artinya apa? Benteng kita itu bukan di rumah sakit. Jangan kita serahkan penanganan itu semua ke dokter, tetapi adanya di diri kita semua. Ketika kita bisa menghindari penyakit, maka konsekuensi kita untuk dibawa ke rumah sakit semakin kecil. Presiden Joko Widodo tetap menjaga kebugarannya di tengah kesibukannya menangani pandemi corona. Ia berolahraga bersama Panglima TNI dan Kapolri di Istana Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh. Presiden Joko Widodo berolahraga bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz di Istana Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Ketiganya berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor sambil mengenakan masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Jokowi pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19 dengan berolahraga. Saya bersama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, lari pagi, jogging bersama-sama dalam rangka ya kesehatan itu perlu. Pada saat pandemi COVID seperti ini, kesehatan itu perlu. Oleh sebab itu kita harapkan dengan berolahraga, imunitas menjadi meningkat, kesehatan kita menjadi lebih baik, dan saya mengajak masyarakat untuk semuanya berolahraga untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan imunitas kita. Ya. Setelah sekitar 30 menit berolahraga, Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri kembali ke Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor.